Mobilnya kayak apa Om? Mobilnya kayak gini nih. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mega Terapi. Dan sekarang untuk kali ini teman-teman, kita sudah lama juga tidak membahas black box teman-teman ya. Ini dia black box teman-teman ya. Ini adalah Subaru R2 teman-teman ya. Ini adalah Subaru R2 yang keluar di black box, dan ini boxnya seperti ini teman-teman ya. Dan Subaru R2 ini mobilnya mirip-mirip kayak mobil kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Nanti akan kita lihat ya. Dan Tomica Subaru R2 ini dia keluar di tahun awalnya itu tahun 70 sampai 71 teman-teman. Jadinya ini mobil hanya 1 tahun doang ya. Jadi sedikit cukup lumayan, kalau menurut gue cukup lumayan rada susah nyarinya. Karena dia rilisnya itu cuma 1 tahun doang, tahun 70 sampai tahun 71 teman-teman ya. Itu berdasarkan buku kolektor yang black box ya. Buku black box ya, black book ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu gue pengen ngebahas ini ya teman-teman ya. Dan ini Subaru R2 skala 1:54 teman-teman, boxnya seperti ini ya. Dan dia berbeda dengan versi box black box yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Biasanya kan kalau box yang lain kan dia biasanya huruf kanji dan di belakangnya huruf Latin ya. Kalau ini enggak, kalau ini dua-duanya huruf Latin teman-teman. Subaru R2 ya. Subaru R2 huruf Latin dua-duanya ya. Boxnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini boxnya, dan di sini bisa kalian lihat opening bonnet super speed suspension, dan di bawahnya juga sama juga. Jadi ini kayak versi English semuanya teman-teman ya, kecuali di bagian sampingnya. Nah, di sampingnya di sini bisa kalian lihat, di sini ada tulisan kanjinya baru R2 ya. Beda banget ya. Nah, itu dia. Mobilnya kayak apa Om? Mobilnya kayak gini nih mobilnya. Ini dia mobilnya. Gue punya yang versi varian yang warna hijau teman-teman. Ini bukan varian pertama teman-teman, nanti akan kita lihat ya di bukunya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat di bukunya versi variannya. Ini varian warna hijau teman-teman, tetapi versi varian yang pertamanya itu adalah warna merah teman-teman ya. Warna merah, tetapi itu udah sedikit rada susah nyarinya. Yang kebanyakan yang beredar itu yang warna hijau seperti ini, interior warna merah atau interior warna putih kalau nggak salah ya. Dan ini dia mobilnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya Tomica reguler apalagi tahun 70-an atau ya tahun 70-an seperti itu, biasanya dia tidak terlalu detail ya. Ya maklum lah ya, tahun segitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, di bagian lampunya ini dia masih dicat kayak gini ya. Dan tetapi ini besi semuanya teman-teman ya. Jadi besi semuanya, dia masih besi semuanya, tidak ada plastiknya. Jadi perbedaan antara grill dengan body itu hanya dicat doang teman-teman. Biasanya kayak gitu biasanya. Seperti ini, seperti yang kalian lihat di sini. Di sini lampunya dicat warna silver kayak gitu ya, warna silver, bukan chrome tapi ini silver. Dan di bagian tengah sini ada logonya Subaru, itu juga dicat juga teman-teman, bukan dikol ya. Jadi cuma dicat titik doang gitu, kelihatan ya. Nah ini dia. Biasanya di sini ada logo Subaru nih, biasanya nih. Dan di grill bagian sininya juga harusnya juga dicat, tapi ini tidak dicat ya teman-teman ya. Biasanya itu ada ya. Dan di bagian sininya ini untuk lampu sen ya kalau nggak salah ya. Lampu sennya juga hanya dicat doang teman-teman, tidak ada warna-warna lain ya. Kayak gitu. Dan di bagian bempernya teman-teman bisa kalian lihat di sini, bagian bempernya, kalau bagian bemper ini dia besi teman-teman ya. Bagian bemper sini besi, dan rata-rata semuanya sih Tomica Black Box itu bagian biasanya itu besi semuanya. Jadi tidak ada yang plastik teman-teman ya. Dia sudah mulai masuk ada plastik itu kalau nggak salah di tahun 90-an teman-teman, termasuk berarti sudah masuk ke Tomi merah teman-teman ya. Tomi merah made in Jepang ya, itu sudah ada yang versi plastiknya. Dan kita lihat di bagian sampingnya teman-teman ya. Di bagian sampingnya juga masih polos-polos aja, tetapi yang gue suka dari Tomica adalah kedetailan dari sini-sininya nih ya. Kayak lampu sen sampingnya dia dicetak juga, tapi sayangnya tidak dicat ya. Dan kemudian handle pintunya juga dicat juga ya kan, juga dicat juga. Dan ini dicat dan dicetak teman-teman, dan sekarang masih kelihatan ya. Tidak hilang catnya ya. Dan kemudian dari zaman dulu juga garis-garis pintunya, garis-garis kayak garis pintunya gitu-gitu juga udah terlihat ya. Jadi catnya itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga, karena ini tahun 70-an sampai 71, berarti ini awal-awal Tomica teman-teman keluarnya ya, awal-awal Tomica. Jadinya dia masih awal-awal produk lah, makanya dia
pengerjaannya tuh kayak masih kayak gitu ya, kayaknya sih ya. Cetakannya belum bagus-bagus banget kayaknya sih ya, kayak gitu ya. Dan di bagian sini teman-teman, dan ini sangat menarik ya. Bagian sini, di sini ada tulisan loh ya, tulisan tapi dicetak loh ini. Ini dia Subaru R2. Di sini ada tulisan tapi dicetak sama dia. Jadi bukan stiker, bukan di-call ya, tapi ini cetakan teman-teman. Ya, ini cetakan ya, dan garis-garis ininya juga sangat oke ya kalau menurut gue ya. Dan di sini ada logo R2 teman-teman. Ada tulisan R2 di plat numbernya. Dan di sini ada garis-garis kecil nih di bagian sini nih. Nah, ini kan sedikit rada susah nih bikin cetakan kayak gini nih, cetakan diecast ya. Ini kayak garis-garis kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Tapi dia cetak, bukan stiker, bukan di-call, bukan plastik ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada logo lagi teman-teman ya, ada logo lagi. Makanya itu gue bilang kalau tahun 70-an Tomica kalau misalnya udah buat kayak gini udah canggih banget sebenarnya ya. Jujur canggih banget. Ya karena emang cetakannya udah ya gila, yang kecil-kecil kayak gini udah bisa tercetak di diecast gitu kan. Artinya kan diecastnya, castingannya artinya kan berarti kan harus detail banget kalau untuk mencetak sekecil ini gitu kan. Nah itu dia gue yang membingungkan saudara-saudara. Kok bisa ya? Di bagian kanan teman-teman, di sini ada cetakan tempat pengisian bahan bakar ya, bisa kalian lihat di sini ya, tempat pengisian bahan bakar, dan di sini ada sama persis. Dan ini seperti yang tadi gue sebut, yang ini versi yang interior merah, dia setir kanan, pasti setir kanan karena memang ini mobil Asia ya. Zaman dulu tahun 70 kayaknya ini nggak masuk ke Amerika ya. Subaru kayak gini, mobil kecil coy ya. Dan yang paling unik di sini adalah kap mesinnya bisa dibuka teman-teman. Nah ini dia, kap mesinnya bisa dibuka. Ini sedikit rada keras ya, sudah mulai reject ya. Nah itu dia, kap mesinnya bisa dibuka. Karena jarang-jarang di tahun segitu, apalagi black box gitu ya, jarang-jarang dia kap mesinnya bisa dibuka teman-teman. Kayaknya cuma ini doang kayaknya ya. Apa ada lagi ya? Kayaknya cuma ini doang deh yang kap mesinnya bisa dibuka. Soalnya yang lain-lainnya itu cuma pintunya doang yang bisa dibuka, atau bagasinya yang bisa dibuka ya. Kebanyakan sih pintunya bisa dibuka kanan kiri ya. Tapi kalau yang ini kelebihannya dia kap mesinnya bisa dibuka tapi pintunya nggak bisa dibuka teman-teman. Itu dia. Tapi kap mesinnya sudah dibuka, bisa dibuka ya. Jadi tahun 70 kap mesinnya bisa dibuka itu sudah diambil Tomica ya sebenarnya ya, kap mesin bisa dibuka ya. Awal mula lesnya teman-teman, lesnya itu bisa dibuka semuanya, ada yang bisa dibuka ada yang enggak ya. Tapi juga diambil juga sama Tomica, kap mesin bisa dibuka kayak gini. Cukup bagus sih. Kalau bagian atas sport saya teman-teman, tetapi ya ada kedetailan seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat nih, di sini garis-garis kecil-kecil gitu. Ini mari kita lihat bannya teman-teman ya. Ban ini 1E teman-teman ya, ban 1E. Dia ban versi kedua dari Tomica. Yang ban 1A itu versi awal Tomica, dan ini kemudian keluar ban 1E yang seperti ini teman-teman, atau biasa disebut juga Hot Wheels. Dan ini suspensinya sudah ada dari zaman dulu Tomica ya, dia sudah ada suspensi. Jadi dari tahun 70-an tuh sudah ada Tomica suspensinya. Dan mari kita lihat base-nya teman-teman. Tomica made in Japan, nomor 9, skala 1:54, Subaru R2 teman-teman ya. Wede, dan ini di rivet semuanya ya. Nah rivetnya juga masih kayak gitu doang ya, rivetnya ya, itu ya. Bisa kalian lihat ya, rivetnya ya. Dan base besi, pasti base besi. Dan ini masih lancar teman-teman. Masih lancar ya. Itu dia Subaru R2 teman-teman dari Tomica. Dan kemudian mari kita lihat versi variannya teman-teman di buku Black Book ini teman-teman ya, di buku Black Book. Langsung aja gua akan cari nomor 9 teman-teman, karena nggak jauh dari depan ini dia. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini dia teman-teman, gua akan mundurin dulu deh. Ini dia variannya. Nah ini dia seperti yang tadi gue bilang tadi ya. Varian pertamanya itu adalah versi warna merah ya, warna merah interior putih. Dan kemudian bannya juga masih sama, ban 1E. Dan kemudian varian keduanya ini teman-teman ya, varian keduanya ini dia interior warna putih, warnanya hijau sama. Dan gue varian ketiganya ya, ini sudah gue conteng ya, varian ketiganya gue punya ya. Varian ketiganya. Nah ini semuanya rata-rata sudah mulai susah lah, udah mulai mahal juga ya Subaru R2, apalagi yang pakai box kayak gini. Kalau yang versi lus-lusannya sih mungkin masih murah, tapi versi box kayak gini udah cukup lumayan mahal. Dan apalagi yang warna merah kayak gini udah rada susah nyarinya nih. Yang varian pertama nih, gue aja nggak dapat sampai sekarang ya.
Itu dia teman-teman ya variannya. Jadi variannya sedikit tapi udah susah. Oke teman-teman, itu dia. Itu dia teman-teman ya, Tomica Subaru R2 yang kenapa gue bahas ini, karena dia punya keunikan tersendiri juga sih sebenarnya sih ya. Keunikannya ya itu dia, yang kap mesinnya bisa dibuka ya. Gue akan kasih rating juga untuk Tomica Black Box ini. Untuk kategori Tomica Black Box ya, Tomica Black Box gue akan kasih nilai ini 9,2 teman-teman ya, 9,2 ya. Karena memang ya mobilnya sudah legendaris banget ya kan, mobil kecil gitu. Dan yang paling unik adalah ya ini dia, kap mesinnya bisa dibuka. Soalnya jarang-jarang Tomica Black Box itu jarang banget dia kap mesinnya bisa dibuka. Kalau nggak salah sih cuma ini doang ya, cuma ini doang, mobil ini doang yang bisa dibuka. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai Tomica Black Box Subaru R2 dari Tomica. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan thank you teman-teman. Tell me what you like.